Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab pernikahan dalam kitab Tafsir Jalalain. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan. Salah satunya yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya laki-lakimu dan hamba-hamba sahaya perempuanmu. Jika mereka miskin, sesungguhnya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Di dalam tafsir Jalalainnya, lafaz ayama itu adalah bentuk jamak dari lafaz aimun yang artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan ataupun janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang merdeka dan mukim. Di ayat ini dikhususkan untuk para wali agar menikahi perempuan yang tidak mempunyai suami, baik perawan ataupun janda, dan laki-laki yang tidak memiliki istri. Hal ini dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka dan orang mukim. Jika mereka tidak memiliki mahar dan nafkah, maka bersabarlah dan jagalah kesuciannya dari perbuatan zina, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka. Ayat ini juga dijelaskan untuk para majikan agar membebaskan budak-budaknya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka terlihat baik dan menginginkan kebebasan atas dirinya, dengan cara membuat suatu perjanjian atas kesepakatan keduanya dalam hal penebusan dirinya. Dan ayat ini juga menjelaskan agar majikan meringankan budak dalam hal apa yang harus dia bayar itu dianggap lunas. Dan ayat ini juga menjelaskan agar majikan meringankan budak dari hal apa yang harus mereka bayar kepada kalian itu dianggap lunas. Dan ayat ini juga melarang agar majikan tidak menjual budak perempuannya sebagai pelacur dan mengambil keuntungannya, sedangkan si budak perempuan ini menginginkan kebebasan atas dirinya. Firman Allah yang pertama tadi yang berbunyi, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, itu dijawab oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa Allah itu memotivasi kalian agar kalian itu kawin, dan kalian kawin dengan orang-orang yang merdeka dan hamba sahaya. Dia menjanjikan mencukupkan materi kepada kalian. Diriwayatkan dari Allah. Dan juga firman Allah yang kedua yang berbunyi, jika mereka tidak mempunyai mahar dan nafkah, maka bersabarlah dan jagalah kesucian kalian dari perbuatan zina, sehingga Allah memampukan kalian dengan karunia-Nya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak mampu kawin. Mereka harus menjaga kesuciannya dari perkara yang haram. Selain di dalam Quran surat An-Nur, terdapat juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala taqtuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dalam tafsir lafaz fabalaghna ajalahunna itu diartikan sebagai telah habis masa iddahnya. Ayat ini menjelaskan tentang berapa lama waktu menjalani masa iddah. Di dalam tafsir lafaz fala ta'tuluhunna yang artinya janganlah engkau menghalang-halangi mereka itu ditunjukkan kepada wali agar mereka tidak menghalangi perempuan untuk kembali kepada suaminya yang telah menceraikan mereka. Tapi di dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, lafaz fala ta'duluhunna itu diartikan sebagai habisnya masa iddah mereka. Asbabul nuzul surat ini yaitu ketika saudara Ma'qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya. Lalu suaminya ingin rujuk kepadanya, namun dilarang oleh Ma'qil bin Yasar. Ini dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah agar wali tidak menghalangi, karena ini itu lebih baik untuk wali maupun untuk pasangan suami istri tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat jika sebaliknya yang melarang itu yaitu suaminya, bukan wali. Jadi sang suami itu melarang si perempuan, si mantan istrinya agar tidak menikah dengan laki-laki lain. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali itu tidak termasuk dalam syarat sah dalam suatu pernikahan. Bahwa Imam Abu Hanifah juga berpendapat jika wali yang berstatus janda itu dapat melaksanakan akad nikah tanpa harus melalui wali-wali yang lain. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim itu terdapat cerita bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya 1 kali, 2 kali, lalu sang istri menyelesaikan masa iddahnya. Tidak lama sang suami ingin rujuk kembali dengan sang istri. Itu bertepatan dengan ada orang yang ingin melamar si mantan istri. Namun sang wali itu malah bersumpah bahwa dia itu tidak akan memberikan adik si istri ini kepada mantan suaminya tersebut. Padahal adik dari istrinya itu masih mau menerimanya. Karena hal itu, akhirnya Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 232 ini untuk bahwa wali itu tidak boleh menghalang-halangi janda untuk rujuk kembali kepada mantan suaminya tersebut. Akhirnya karena sang wali itu takut melarang perintah Allah, akhirnya dia mensetujui kemauan sang mantan suami itu. Lalu dia juga membayar kafarat untuk menebus sumpahnya. Selain di ayat 232 terdapat juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqimu hududallahi wa tilka hududullahi yubayyin laha liqaumin ya'lamun. Di kitab tafsir Jalalain Quran surat Al-Baqarah ayat 230 terdapat peringatan bagi laki-laki itu jika sudah mentalak istrinya talakan ketiga, maka dia itu tidak boleh rujuk dengan istrinya.
sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki lain tersebut atau suami yang kedua itu tersebut telah menceraikan si istrinya, maka itu telah halal bagi laki-laki pertama atau suaminya yang pertama untuk menikahi mantan istrinya tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.